Assalamualaikum anak-anak. Kalian tahu nggak sih kalau ada makanan yang dari tinja alias kotoran manusia? Waalaikumsalam. Wah, emangnya ada ya, Pak? Iya, ada. Bapak jelasin ya, di mana aja dan jenis apa aja tuh makanannya. Nah, jadi tuh makanan dari Jepang itu kan dari kotoran manusia. Ini tuh sebenarnya inovasi atau motivasi sih? Jadi kan kalau kita tahu ya, Jepang itu kan dikenal dengan penemuan yang inovatif, mulai dari teknologi sampai makanan. Tapi, nah menyoal makanan ya, inovasi yang dilakukan Jepang ini unik gitu kan. Justru ini menghebohkan dunia juga, karena ini udah terjadi dari tahun 2011 ya. Jadi ada seorang peneliti, laboratorium namanya Okayama, jadi mengeluarkan inovasi berupa daging dari kotoran manusia. Nah, sontak saja makanan Jepang ini menarik perhatian publik, ya kan? Karena dari kotoran manusia. Nah, Bapak liatin ya gambarnya. Nah, bisa dilihat ya, di samping itu ada stik dari kotoran manusia atau tinja. Nah, ini terjadi karena orang Jepang itu kebanyakan limbah pembuangan kotoran, katanya. Nah, ini gimana tuh supaya kotorannya itu nggak berlimpah gitu, nggak berlimpah ruah. Akhirnya dikelola dan dibuatlah menjadi makanan kayak gitu. Jadi awalnya karena kepenuhan kotoran ya, gitu. Makanya ini ya dibuat bahan pokoknya dari tinja kotoran manusia. Bisa dibayangkan ya, sangat gimana gitu. Lihatnya aja udah enak nih. Nah ini juga ya, untuk mengatasi adanya limbah kotoran manusia yang melimpah di Jepang, makanya dibuatlah makanan, kayak tadi dibuat steak, terus dibuat untuk daging burger. Nah ini ada juga dibuat sebagai minuman, jadi nggak cuma makanan aja, minumannya juga sama, minumannya pakai campuran kotoran manusia. Makanya miris banget ya, ngeliatnya aja kita geli gitu, karena ini kotoran. Nah ini ada bagan makanan yang terbuat dari kotoran manusia atau fases ya. Jadi nggak cuma di Jepang aja, ada di beberapa negara juga. Kalau di Jepang itu dia mengembangkan daging steak dari kotoran manusia untuk menghadapi krisis pangan global. Jadi saking di Jepang itu limbah kotoran manusia itu berlimpah ruah. Terus juga di sana sumber daya alamnya sangat sedikit ya. Karena emang di sana tuh tanaman-tanaman, tumbuhan itu jarang, nggak berlimpah ruah kayak di negara Khatulistiwa ya, seperti Indonesia. Nah, jadi mereka itu mengisolasi protein, karbohidrat, dan lemak dari bakteri dan limbah kotoran manusia. Jadi kotoran manusia itu mereka kelola menjadi makanan dan juga minuman. Nah, nggak cuma di Jepang ya, tapi di Spanyol juga. Kalau di Spanyol mereka membuat sosis dari kotoran bayi yang disebut dengan feud. Jadi kalau di sana menggunakan kotoran, cuman lebih ke kotoran bayi. Jadi caranya mengambil bakteri yang ada di dalam fases bayi untuk sosis yang mengandung prebiotik. Katanya sih diklaim dapat meningkatkan kesehatan usus, katanya. Jadi kalau di Spanyol lebih menggunakan kotoran bayi ya. Kalau Jepang itu dia lebih pakai kotoran manusia benar-benar pure. Tapi kalau di Spanyol dia pakai kotoran bayi. Nah, gak cuma di Jepang sama di Spanyol ya. Ternyata di Korea juga ada. Di Korea Selatan. Jadi di Korea Selatan itu mereka memproduksi minuman keras yang dibuat dari fermentasi tinja dan alkohol dari sulingan air gandum selama berbulan-bulan, dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit juga patah tulang. Jadi kalau di Korea Selatan bukan dibuat untuk makanan, tapi lebih dibuat untuk minuman. Minumannya dicampur sama alkohol ya. Alkohol dicampur sama fermentasi tinja kayak gitu. Tapi sama aja, memakai bahan pokoknya tinja atau kotoran manusia. Nah, terus ada juga nih kemungkinan kalau manusia memakan feses atau kotoran manusia didasari atas anak gajah, kuda nil, koala, kelinci, dan panda yang mengkonsumsi feses induknya untuk mendapat mikroba menyehatkan bagi saluran pencernaan. Jadi katanya kalau mengkonsumsi kotoran ini jadi menyehatkan gitu. Ya, begitulah ya hasil penelitiannya. Padahal kalau misalnya disangkut pautkan dengan Islam, ya harusnya itu nggak boleh. Karena dalam Islam itu kan ada makanan yang dihalalkan dan ada yang diharamkan. Apalagi ini, ya kan? Ini kotoran loh, menjijikan gitu. Masa dibikin makanan? Nah, kayak gitu ya.
Tapi warga sana ya kayak Jepang, Spanyol, Korea Selatan, mereka kayaknya biasa aja gitu untuk mengkonsumsi makanan itu. Padahal seharusnya nggak boleh kayak gitu. Karena dalam Islam aja kan kita itu diharamkan memakan daging babi, bangkai, darah, ya kan, hewan yang bertaring. Apalagi ini gitu. Ini mengkonsumsi kotoran manusia alias tinja. Yang itu tuh menjijikan gitu. Sangat-sangat jijik ya. Jadi kalau kita lihat tuh seperti itu. Ya makanya itu sebagai pengetahuan aja, kalau ternyata di beberapa negara ada yang seperti itu. Sekarang gimana nih pendapat kalian setelah melihat fakta di beberapa negara terkait makanan dari tinja? Wah, Pak, kalau Andi sih lihatnya serem juga ya. Ternyata di beberapa negara ada makanan yang bahan pokoknya dari tinja. Andi baru tahu. Padahal udah lama ya tuh makanan beredarnya di negara itu. Iya, Dimas juga baru tahu. Ternyata ada ya. Kok jadi jijik ya lihat burger yang makanannya dari daging tinja. Bukan daging itu mah. Dari kotoran, jijik. Jadi nggak nafsu deh liatnya. Steak juga, masa dibikin dari kotoran manusia? Kita aja kalau buang air besar kadang suka pengen buru-buru ya. Soalnya kan bau. Itu masih dibikin makanan, Pak? Iya, Diki juga kaget, Pak. Ternyata yang negaranya maju, ternyata malah memproduksi makanan dari tinja ya, Pak ya. Aduh, jijik banget deh. Kan harusnya itu kotoran manusia nggak boleh dikelola kayak gitu. Ya, karena kan itu kotoran. Kalau misalnya dalam Islam aja kan, makanan ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Lah itu, kotoran manusia dibikin makanan. Ya Allah. Iya, sama. Ciko juga kaget, Pak. Ya Allah, baru tahu. Ternyata jadi serem deh kalau misalnya nih kita pergi ke sana terus beli burger atau beli steak. Takutnya malah dari kotoran ya. Aduh, ya Allah, serem banget, Iji. Kok ada sih yang dibikin kayak gitu? Yang bikin ilmuwan lagi peneliti. Ya Allah, serem banget. Ya, kayak gitu ya anak-anak, faktanya memang seperti itu. Cukup dijadikan pembelajaran aja. Ya, padahal memang sebenarnya sih kalau kita sebagai umat yang beragama gitu kan, jijik gitu kalau lihat makanan yang terbuat dari kotoran itu tadi. Ya kalau mereka yang membuatnya sekelas ilmuwan atau ya seperti itulah ya peneliti, ya mereka mungkin paham terkait ilmu dunia, tapi mereka kan nggak paham terkait ilmu akhirat, terkait halal haram dalam hal makanan itu seperti apa gitu. Jadi mereka nggak paham. Makanya ini cukup dijadikan pembelajaran aja ya anak-anak. Iya, Pak.